Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita akan perakitan aki ya, secara bertahap ya. Jadi step by step kita jelaskan yang mana yang perlu, yang mana yang dipentingkan ya, hal-hal mengenai perakitan aki yang benar dan bagus gitu ya. Nah, ini kita punya baterai ya. Ini saya punya baterai itu 32700 ya. LiPo4 ya, LiPo4 32700. 32 ini diameternya, 700 itu 70 mili ya, 70 mili jadi 7 cm ya di sini. Jadi ini 32700 itu dimensinya baterainya. Nah, ini yang kali ini nanti saya tunjukkan, ini yang saya rakit ini pertama-tama ini yang IR-nya hampir sama ya. Nah, seperti video-video saya sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa untuk perakitan aki ini dasarnya IR-nya kalau bisa sama dulu. Nah, itu syarat yang terpenting ya. Contohnya 5,8, 5,9, ini 5,8, 5,8 ya. Nah, untuk lebih memastikannya, saya ukur ya pakai IR meter ya. Nanti teman-teman kan bisa lihat di IR meter sini tegangannya dan IR-nya berapa ya di sini. Teman-teman bisa lihat 5,94 ya. Tegangannya 3,3261 ya. Nah, ini kita lihat lagi di sini 5,98 ya, 3,3284 ya, kurang lebih ya tegangannya ya. Ini 6,08 ya miliohm, 3,3266 ya. Ya, lebih dikit, ini lebih besar dikit, tapi masih toleransi. Nah, ini masih toleransi ya, maksudnya ini 5,92 ya, ini 3,3279. Jadi tegangannya kita mulai dengan tegangan yang sama ya, IR-nya yang kurang lebih sama. Kita lihat efeknya apa. Ini pertama kali kita rakit begini ya, saya sudah serikan ya, 4 baterai yang kita serikan dengan IR yang sama, tegangannya yang sama. Kita langsung kita coba cas ya, pakai tegangan ini 14, kita setel 14,7 dah ya. Kita kasih, karena ini dia cas rate-nya bisa 1C, jadi mampu 6 ampere. Jadi teman-teman kalau mau pengecasan baterai diperhatikan juga spesifikasi baterainya ya. Kalau baterainya bisa 1C ya, kita pakai yang 1C juga, atau kalau lebih amannya kita pakai yang setengah C, itu jauh lebih aman dan lebih baik untuk keawetan baterainya juga. Itu seperti itu. Oke. Nah, saya pasang ya alat ukurnya ya, saya pasang alat ukur avometer di sini, saya pasang untuk empat-empatnya ya. Ini ya, kita sudah pasangin semua. Ini untuk B1, B2, B3, B4 ya. Baterai 1, baterai 2, baterai 3, baterai 4 ya. Kita lihat ini ya. Ini sebelum kita pasang ke power supply, kita belum charge ya. Kita cas kan, ini kan 6 ampere ya. Spesifikasi baterai ini adalah arus chargingnya itu 1C ya. Untuk lebih amannya sebetulnya kalau untuk teman-teman untuk memakai ini biasanya setengah C, setengahnya dari charging rate-nya. Tapi kalau terpaksa kita pakai 1C pun nggak apa-apa, aman ya. Jadi ini kita coba pakai cas pakai 6 ampere ya. Nah, apa yang terjadi dengan tegangan ini? Teman-teman kan bisa lihat 3,33, 3,33, 32, 3,33, 3,33. Nah, ini kita cas pakai tegangan 14,7. Arusnya ini nanti kita besarin arusnya. Pak ya. Ini saya mentokin. Saya cas di sini ya. Cas di sini. Nah, ini arusnya berapa ini? Oh, 8. Nah, ini karena agak penuh ya. Ini baterainya sudah agak penuh ya. Jadi dia turun terus ya. Kita lihat ya. Kenaikan tegangannya di sini berapa ya? Kenaikan tegangan di sini nanti baru kita bisa simpulkan efeknya dari IR yang sama. IR yang sama itu efeknya apa? Di sini nanti kelihatan. Nanti saya buktikan juga dengan baterai yang rakitannya IR-nya beda. Saya buktikan dengan IR yang rakitannya beda ya. Yang saya rakit nanti saya cas juga seperti ini, nanti hasilnya gimana itu nanti seperti itu. Nanti teman-teman bisa dapat kesimpulan ya, merakit baterai yang benar itu gimana, nanti teman-teman dapat kesimpulan itu seperti itu.
Ini ya terjadi over tegangan ya. Ini nggak baik ya. Ini sampai 3,9 ini sudah nggak baik. Jadi saya lepas dulu ya chargernya dulu ya supaya untuk sesi pengamanan ya. Nah dari sini dari percobaan kita meskipun itu kurang lebih tegangannya tadi sama, IR-nya kurang lebih sama, begitu kita cas itu nanti tegangannya hasilnya nanti tidak sama, tetap masih nggak balance ya. Makanya di sini perakitan aki tanpa BMS, tanpa balancer itu bahaya gitu ya. Bahayanya kenapa? Ya karena ada over tadi tuh sampai 3,9 berapa 8 ya. Kita lihat tadi ada 3,98 ya. Ini kembali lagi seperti ini. Nah, makanya ini kalau perakitan baterai apapun, seimbang apapun IR-nya, tetap nanti hasilnya tidak imbang. Gimana solusinya paling baik? Ya, mestinya kita tambahi BMS atau kita tambahi balancer. Coba ya, kita pasang balancer, apa yang terjadi ya? Ya, kita kan tadi kan ada perbedaan ya. Terus kemudian kita mau masang ini ya, pakai balancer ya. Kita pakai balancer. Kita pasang lagi ya, kita mau lihat. Nah, ini ya, tegangannya ini yang sudah tinggi ini akan cepat tinggi, yang rendah dia akan semakin rendah ya, mengarah ke rendah. Jadi ini bahaya sekali untuk kelangsungan baterai yang B3 ini. Karena kenapa? Dia over. Kalau over nanti terlalu panas dia di dalam dan selnya banyak yang rusak. Nah makanya ini sekarang kita hentikan ya, kita pasangi balancer ya. Nanti setelah pemasangan balancer apa yang terjadi ya, kita lihat ya. Jadi setelah kita pemasangan balancer ya, ini belum kita tancepin ya. Kita bisa lihat ya di sini tegangannya kan turun ya karena kita belum cas ya. Nah ini kan 3,42, 3,38, 3,44, 3,40 ya. Kita pasangi balancer, apa efeknya? Nah ini yang tadi kan ini kan rendah sekali ya, 3,4 berapa tadi, ini kan sekarang jadi naik. Ini yang asalnya 3,95 tadi jadi 3,75 aja. Nanti pelan-pelan ini mentransfer daya ke sini masing-masingnya. Ini makanya perlunya paling tidak kalau kita merakit baterai ini, merakit untuk aki, untuk apapun, untuk sepeda listrik, untuk motor listrik atau untuk aki motor, itu perlunya paling tidak itu kita harus pakai balancer. Ini yang kebetulan kita pakai ini adalah balancer aktif ya, yang 5,5 ampere. Ya ini akhirnya kan dia naik. Yang tadi tanpa balancer dia turun, malah turun, yang ini malah naik. Nah ini yang tadi kan semakin naik, ini semakin turun ya. Kan 3,75 tadi, ini sekarang 3,74. Ini 3,4 berapa, sekarang turun jadi naik jadi 3,6 ini. Nah ini seperti ini. Nah ini juga 3,6 berapa ini? 3,63. Ini bentar lagi nanti turun lagi ngisi di sini. Jadi teman-teman untuk merakit satu baterai ini perlu bantuan ya. Jadi tidak bisa pakai sel-sel ini aja, harus tetap pakai balancer. Ini saya tunjukkan, ini kan yang IR-nya yang sama. Meskipun IR-nya sudah sama, hampir sama, tegangannya hampir sama, dimulai dengan tegangan yang sama, tapi tetap hasilnya kan nggak bisa sama ya, nggak bisa balance. Makanya perlu alat tambahan balancer ini. Nanti bentar lagi kita tunjukkan untuk yang pakai IR yang berbeda ya, acak-acakan ya, IR-nya acak-acakan ya. Nah, untuk sementara percobaan ini kita copot, nanti kita ganti yang IR-nya yang beda ya. Nanti ini tetap nanti akan saya selesaikan sampai akhir ya, sampai starter sepeda motor apa segala macam, nanti saya pasangi BMS, perlunya BMS gimana atau gimana. Oh ya gini aja. Ini tegangannya kan di sini kan 3, nanti hasilnya nanti di sini kalau ini nanti bisa 3,7an ya, kurang lebih 3,7, 3,68 lah, sorry. Karena 14,7 dibagi 4, nanti akhirnya rata di sini. Itu berapa ya? Mungkin sekitar 3,68 atau berapa gitu. Nah, apa gunanya kalau BMS itu? Nah, sedangkan kalau kita pakai balancer saja sudah cukup, ngapain kita pakai BMS? Itu kan pertanyaan kan, nanti teman-teman akan bertanya seperti itu. Nah, gunanya BMS ini kalau tegangan chargingnya ini lebih dari pada segini. Misalkan kita naikkan ini tegangannya ya, kita naikkan misalkan jadi 15,5 gitu ya. Nanti tegangannya di sini bisa over.
Jadi 3,7 lebih, rata-rata nanti sini 3,7 lebih. Nah, kalau 3,7 lebih, nanti selnya sudah mulai rusak. Ini masih 3,8, begitu masih toleransi ya. Untuk level 4 ini masih bisa tahan ya. Tapi sudah mulai pelan-pelan nanti ada degradasi, pelan-pelan rusak gitu ya. Tapi kalau kayak seperti tadi, sebentar aja kan 3,95, sebentar aja itu tidak apa-apa. Tapi kalau jangka panjang itu selnya rusak, itu seperti itu. Makanya perlu dipasangi BMS untuk menyetop supaya dia nggak over voltage, nggak over charging. Jadi dia tetap maksimalnya di 3,7, 3,7, 3,65, 3,7, kurang lebih sekitar gituan, tergantung IC BMS yang dipakai. Itu seperti itu. Nanti ini kita coba ya sampai bisa starter ya. Oh ya, ini kita coba ini ya, kita coba untuk tes CCA-nya ya. Kita lepas dulu semua, ini hampir sama ya. Ini hampir sama, kita lepas dulu aja. Kita lepas dulu. Ya, kita pakai CCA meter ya. Kita coba ya, kita ukur berapa ini ya CCA-nya ya. Baterai tes, after charge, baterai lithium ya, lithium. Kita ngukur CCA. Kita kasih setting rate-nya 70 aja, 70 ampere aja ya. Ini bisa di set sampai 3000. Kenapa kita setting 70? Ya, ini menyatakan bahwa gini, kalau lebih dari 70 dia baterainya bagus. Cuman setting ambang ya, ambang yang kita tentukan itu bagus apa jelek gitu. Kalau di bawahnya 70 itu jelek gitu. Jadi kita tentukan sendiri. Ini sebetulnya nggak ada urusannya dengan performa baterai ya. Cuman maksudnya kita tentukan settingan untuk berapa yang kita nganggap bagus, kita nganggap jelek gitu. Nah, ini kita tes ya. Di sini CCA-nya nanti keluarnya kita dapat 110 ampere ya CCA-nya ya. Internal resistannya 27,13 ya. Tegangannya sekian, ini CCA-nya sekian. Saya kasih tes CCA ini kenapa? Nanti itu ada berhubungan dengan kalau kita pasang dengan BMS, kita pasang dengan apa, itu nanti CCA-nya turun. Turunnya seberapa? Nanti kita tes saja pakai BMS yang gimana itu hasilnya berbeda. Antara satu BMS dengan BMS lain itu nanti akan berbeda hasilnya, CCA-nya. Itu seperti itu ya. Nanti saya tunjukkan. Tunggu ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas yang saya buktikan untuk IR yang berbeda ya. Tegangannya sama, IR-nya berbeda ya. Saya tunjukkan.